Hai, selamat siang. Saya Laras. Saya sekretaris Diklat Craniofacial Center. Saya juga sebagai Patient Relation Officer. Saya juga social worker di sini. Untuk para orang tua yang dianugerahi anak-anak dengan kelainan sumbing, CCC hadir bersama dengan tim medis terdiri dari multi dan interdisiplin ilmu yang memiliki keahlian untuk membantu orang tua semua anak-anak dengan kelainan sumbing. Halo, selamat pagi. Selamat siang, Ibu. Hai. Nama saya Dini. Saya tinggal di Bogor. Ini anak saya dia sejak lahir. Nama aku Putri. Ini anak aku Rivaldo. Saifal. Ibu Ami. Dengan Bapak Tony Perwadi, pasien atas nama Khadijah dari Putri. Ini dengan anak kedua Fatimah Jasmine. Saya tinggal di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Nama saya Vivi Elita Ritona dari Depok Beji. Mati orang kasih tumor 7 bulan setengah. Ini kebetulan baru pas lahir dia berketahuan. Yang pertama sih sempat agak sedih ya, cuman ya saya bisa terima itu sama sih. Itu akhirnya baru saya bawa berobat anak saya. Pas lahir, pokoknya ya tahu pas lahir ya sedih. Saya tahunya pas udah lahir sih, soalnya nggak pernah USG. Tapi biasa aja sih saya, nggak merasa shock, nggak apa gitu. Malah yang dari awal pertama lahir, malah saya merasa takut. Ya pertama kan dia kan hampir setiap bulan itu kita kontrol USG, tapi dia nggak ketahuan, dia ditutupnya mukanya udah sampai besar gitu kan, umur 36 minggu gitu tetap juga di USG nggak nampak mukanya, ditutup lah pakai tangannya gitu kan. Jadi pas dia lahir sesar, pas lahir itu ketahuan. Pertama saya ketemu sama komunitas grup Satu Senyum, dan itu grup Satu Senyum itu untuk anak yang flash semuanya seperti itu. Nah, akhirnya di situ saya baru dapat informasi, dan informasi itu bisa untuk pakai BPJS. Kalau untuk BPJS saya harus mengurus suratnya dari Paskes yang pertama, baru dirujuk ke rumah sakit untuk Paskes yang keduanya, gitu. Baru itu setelah itu baru ke rumah sakit ini. Terus nyari-nyari Instagram gitu. Nah, gimana katanya disuruh pakai 6 dulu, 4 hari kontrol buat pasangan. Ya, komunikasi dengan tetangga kan ada juga yang perawat, jadi komunikasi dengan beliau, dan beliau menyarankan untuk segera dibawa ke RSCM karena situ juga ada pusat bibir sumbing juga. Setelah lahir operasi sesar, setelah semingguan langsung ke CCC ini untuk komunikasi dengan pihak bibir sumbingnya di sini. Pengobatan yang pertama kan ketahuan begini kan kami langsung bawa ke rumah sakit, ke ini puskesmas. Terus mereka mengasih surat rujukan ke rumah sakit. Mereka mengatakan tunggu 4 bulan dulu, anaknya baru bisa dioperasi, katanya gitu. Diceklah ke sama dokter bedanya. Dokter bedanya bilang ini harus pakai alat. Jadi dokter ini menyarankan kami untuk dibantu sama ini yayasan. Kami kalau misalnya mendapatkan yayasan ini mau ke BPJS. Kemarin sih katanya sampai selesai ya. Kita kan ini kan katanya bukan sekali aja operasi. Dokter bedah plastik itu menyarankan yang ada itu di ini rumah sakit RSCM ya. Tapi baru dirujuknya itu setelah usia 4 bulan. Tertunda sakit dulu. Sakit diare. 3 bulan mau operasi, terkendala adanya diare. Akhirnya ditunda pas 6 bulan. Sekarang mau 8 bulan, langit-langit. Tiap minggu bolak-balik kontrol. Gimana? Ya karena kita kurang tahu juga informasi gitu, tidak mencari juga sih sebenarnya kemarin. Untuk aksesnya
aksesnya ke rumah sakit ini sih lumayan gampang ya, bisa naik kereta, kita naik kereta bisa naik mobil dari stasiunnya itu deket juga sih. Selama berobat pertama ke sini sampai dapat jadwal operasi sih alhamdulillah lancar dan nggak nunggu lama gitu waktunya. Sekarang kan banyak ya, ada transportasi online juga, terus juga ada KRL. Kebetulan sih saya naiknya naik busway, jadi turun juga dekat di sini. Dari rumah juga bisa naik busway. Dan terus ke ibu siapa itu? Bu Laras. Nah ya Laras itu. Paling cari tahu dulu ya untuk ruangan sisi, apalagi sekarang di sosial media kan ada untuk IG-nya bibir sumbing itu juga ada RSCM. Itu saya biasanya saya cari di situ dulu, habis itu baru tanya-tanya sih, akan ada nomor teleponnya juga di CCC. Untuk komunikasi saya bertemu langsung dengan Ibu Laras. Dia yang nanti tahu untuk langkah-langkah selanjutnya apa yang harus dikerjakan. Untuk operasi sih sekitaran yang saya masih ingat umur 3 bulanan. Setelah pasang 6 lalu operasi bibir bagian sini itu ya sempat kaget sih, namanya juga anak bayi dioperasi. Terus ya mau nggak mau 3 KTP ya harus dilaksanakan. Persiapan khusus sih paling dijaga untuk anaknya sih, jadi nggak boleh yang namanya minum es, soalnya kalau udah batuk pilek itu pasti untuk operasinya pasti diundur lagi, jadi sangat disayangkan. Di sini sudah makin dekat nih, lebar kan, lebar. ya kita pakai harus setiap hari 24 jam kata dokter. Pokoknya siap dia mandi pas pasang lagi gitu. Mau makan pun harus pakai. Cara pemasangannya gimana harus bagus. Kan kita nengoknya dari video pertama kali dokter itu yang memasang gitu kan. Ya udah kita lihat caranya gimana. Kemarin kan sempat juga, oh ini Bu belum, biasanya tuh harus seminggu itu udah nampak katanya hasilnya. Terus pun waktu dia demam gak kami pasang karena kan dia demam tapi sedih gitu kan, kita kan dia udah sakit masang itu, tapi itu tetap harus masang gitu kan, dia harus tega gitu loh. Penanganan sih cepat, yang nunggu jadwal operasinya itu 1 minggu dari setelah dijadwalin untuk operasi, dan untuk operasinya sendiri juga nggak terlalu lama sih nunggunya, dan untuk hasilnya juga ya rapi kalau menurut saya bagus. Tapi alhamdulillah sih pas udah pasang terus hasilnya juga lebih seneng gitu kayak lahir lagi gitu gitu. Perubahan gusinya jadi darah. Tahun sampai sekarang alhamdulillah sih di koperasi dengan BPJS kita harus komunikasi dengan pihak di sini, soalnya yang pertama kan ada surat rujukan juga. Kalau ada komunikasi itu dipermudah kok. Itu yang saya lakukan itu bisa bilang alhamdulillah sih termasuk mudah. Operasi juga alhamdulillah sih nggak ada kendala sih untuk BPJS di Rumah Sakit Cipto ini. Untuk bagian operasi bibir sumbing nggak ada kendala sama sekarang. Setelah selesai operasi, saya dapat informasi dari dokternya tentang perawatan lukanya itu bagaimana, dan itu menurut saya dengan penjelasannya itu yang sangat jelas seperti itu. Sekarang menjadi lebih baik ya. Kalau dulu saya di ruangan yang lama, sekarang udah punya ruangan sendiri, terus bisa bilang dokternya juga udah mulai banyak, komunikasinya juga udah lancar ya, udah lebih bagus daripada yang pertama dulu saya kesini di ruangan lama. Sekarang udah punya ruangan sendiri, Layanannya bagus, ramah-ramah, katanya bagus. Oh pasang 6 gitu biar hasilnya bagus. dengan Mbak Laras Batista, dengan dokter-dokter yang lain yang udah pensiun di sini, ya alhamdulillah sih kita komunikasinya baik gitu. Maksudnya mereka juga ngasih tahu edukasi tentang bibir sumbing itu juga cukup jelas, bagi kita yang awam juga mudah dimengerti gitu loh, dengan bahasa-bahasa kita yang awam. Yang penting kita kalau emang kita nggak tahu kita bertanya. Di sini termasuknya kalau menurut saya sih komplit, ada terapi bicara juga, terus nanti juga terapi bicara itu dengan dokter yang berspesialis juga. Jadi
komunikasi antar dokter sama keluarga pasien termasuk bagus di sini. Dari apa ya, kita harus bawa dia langsung ke rumah sakit. Kan katanya 4 bulan sebenarnya sudah bisa dioperasi. Dari kecil itu seharusnya masang itu, karena dia kan gini udah lasak kan, itu pun harus kita bedong dia memasang alatnya. Harus berdua lagi masang alatnya. Kalau dia waktu kecil kan setidaknya dia nggak lasak begini kan. Untuk saya, jika ketika lahir melihat anak yang sumbing ini wajar kalau untuk kita berkecil hati, tapi kita harus bangkit lagi karena demi anak kita sendiri gitu. Karena kan banyak ya di sosial media, pasti semua orang pun punya akses untuk sosial media, kan bisa di searching di Google juga bisa gitu untuk informasi tentang bibir sumbing ini bisa cari tahu di sana sih, dan jangan patah semangat aja. Ini kan berkat dari Tuhan ya. Ya kita ya gimana harus kuat lah demi anak kita. Kalau kita rapuh pasti anak kita kan tidak akan sedih juga gitu. Sebenarnya nggak tega ya, dewasanya lah kita lihat nanti gimana dia, pasti kan akan sedih kan lihat anak-anak yang normal. Kita harus tega waktu dia bayi begini, biar dia berdewasanya tidak malu seperti anak yang lain gitu. Keputusan orang tua pada saat ini menjadi bagian yang tidak terlepas terhadap wajah anak nantinya di masa depan. Sumbing bukan aib, sumbing bukan kutukan, sumbing tidak berkaitan dengan mitos, melainkan sumbing adalah total medis yang bisa ditangani. Papa Mama mesti ingat bahwa hasil yang baik tidak bisa diperoleh secara instan. Hasil yang baik memerlukan langkah yang tidak mudah, dan setiap proses yang terjadi, hasil yang didapat tidak akan pernah mengecewakan. Parents, Papa Mama, apabila memiliki anak dengan kelainan sumbing, Papa Mama bisa menghubungi Cleft Craniofacial Center RSCM FKUI Jakarta di nomor telepon 0812 88 74 0755. Kami akan membantu berdiskusi, mengarahkan, dan mendukung anak-anak dengan kelainan sumbing. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you. Doain ya ibu-ibu, dokter, Amin. sehat, Mateonya. Semangat terus ya.